kadang-kadang orang tuh suka mikirnya, aku mah gadget gitu ya. Emang gadget itu gatek, ya kan? Kayak sama teknologi nggak intuin banget. Iya, itu udah gitu ya. anak saya aja yang bisa gitu kan. Anak saya yang bisa, anak saya memang udah jagonya, udah biarin aja deh. Maksudnya memang orang tua memang saya mah nggak bisa, passwordnya suka lupa terus gitu kan. Tapi itu juga sebenarnya sikap yang nggak benar, karena artinya kan nggak boleh terlalu apatis gitu ya Mbak. Karena orang tuanya juga harus, kan orang tua harus jadi role model kan. Yes, betul. Jadi sebenarnya gimana nih sikap-sikap, walaupun misalnya anak dia nggak ngerti games, ya dia coba kayak gimana sih gamesnya, apa sih yang bikin kamu seneng banget sama games ini kak gitu misalnya. Atau misalnya kamu tahu nggak kalau kamu ngepost sesuatu itu tuh bakal selama-lamanya ada. Nanti kalau kamu misalnya itu dibahas juga di buku ini. Wow, dong. sedetail itu Sobat BKKBN. Itu baru 5 topik ya. 5. Terus yang keenam apa lagi? Apa ya? Oh ya, yang keenam dan ketujuh itu yang keenam adalah soal kesehatan reproduksi, seksualitas. Itu biasanya tabu loh dibicarakan. Exactly. Yes. Karena itu tabu, dianggap tidak boleh dibicarakan, apalagi sama remaja yang belum nikah. Udah deh kamu ngapain sih mikir kayak gituan gitu ya. Tapi sebetulnya itu penting apa tidak Mbak? Penting gitu. Itu suatu naluriah kok gitu. Bahkan bisa sharing. Iya dulu tuh ibu gini. Dulu tuh ibu kalau ngeliatin film yang ada adegan-adegan gimana disuruh tutup mata sama eyang misalnya gitu ya kan. Nah kalau sekarang yuk gimana, kamu apa sih yang kamu pikirin kalau pas ketahuan nih anaknya ternyata ngeliatin ada majalah gitu kan. Apalagi sekarang zaman digital semua. Ya kan, kita bisa tahu banyak sekali gambar-gambar yang apa gitu kan gampang banget di forward, dilihat gitu. Jadi justru jangan dihindari, harus dihadapin dengan cara gimana orang tua. Nah itu di sini. Wow, sangat menarik sekali. Gitu. Selanjutnya yang terakhir tuh apa? Yang terakhir adalah soal perencanaan masa depan. Ini menarik, perencanaan masa depan. Salah satunya memang BKKBN menginginkan sobat BKKBN semuanya harus mempunyai tips merencanakan pernikahannya. Nah itu gimana? Perencanaan masa depan, pernikahan, karir, sampai karir, Nah, sekolah. gimana nih cara bicaranya? Orang tuanya pengen anaknya jadi ini, anaknya pengen yang lain. Nah, gimana caranya nih supaya tetap hubungan komunikasi? Karena kita dasarnya pengen supaya nyaman kan. Apapun yang problem perbedaan itu bisa diselesaikan dengan tadi. Ingat lagi sumber pertamanya adalah kasih sayang di antara keduanya. Sebenarnya kan niatnya selalu baik, niatnya tuh selalu orang tua ingin melindungi anaknya. Anak pasti sayang sama orang tua dan anak pasti ingin selalu membahagiakan orang tua. Tapi gimana dalam prosesnya itu juga tetap bisa asik. Tetap gitu. Harus bisa asik. Artinya di buku ini juga diceritakan bagaimana komunikasi orang tua ke anak nggak secara formal, tapi bagaimana dari berbagai kejadian yang tadi. Salah satunya 7 kejadian. Artinya 1000 ini adalah 1000 kejadian ya. Yang terus akan berkembang nggak sih Mbak? Ya bisa sih. Tapi yang penting gini, ada prinsip-prinsip utama terkait dengan pola asuh, pola komunikasi yang disepakatin dulu. Nanti variasi kejadiannya bisa macam-macam. Tapi kemudian ketika udah tahu kesepakatan tadi, ilmu-ilmu dasarnya udah ketahuan, ya udah improvisasi karena namanya juga orang tua ya. Itu improvisasi kehidupan keseharian gitu. Jadi pasti nggak ada yang langsung jadi, langsung deket apa segala macam. Pasti friksi itu pasti ada kok gitu. Dan yang menariknya di sini juga aku sering suka baca ada kayak kalimat cara contoh orang tua berbicara kepada anak. Yang mana nih Mbak? Kalau misalnya aku kadang suka Mbak dan Kak gitu kan, saking mudanya gitu kan, jadi Kak Dinar atau Mbak Dinar sama aja ya. Jadi sebenarnya gini, ketika kita masuk wilayah topik, kita caranya itu kita pakai kasus. Kasus yang mana nih? Jadi pakai kasus yang mana Kak? Jadi contohnya nih misalnya ya, yang lagi hot tadi dirimu bilang nih literasi digital. Oh, oke, literasi digital. Biasanya kita suka pakai kasus kayak gini, ada dalam kotak-kotak seperti ini. Nanti kemudian dijelasin gimana cara ngeresponnya dan kenapa kasus itu bisa terjadi. Coba gitu aku bacakan ya. Ini kasusnya sebagai ibunya adalah Mama Desi. Mata Mama terbelalak melihat akun Twitter Desi, anak sulungnya itu menggugah tautan berita hoaks disertai cuitan dengan kata-kata kasar. Artinya ini udah termasuk hate speech kan. Kemudian mamanya hendak menegur langsung Desi lewat Twitter, namun ia khawatir anaknya akan tersinggung dan merasa malu karena ditegur di depan warganet. So what should I do sebagai Mama Desi gitu kan ya. Nah ini dijelasin juga. Ada penjelasannya. Kenapa digital native, gadget dan ini gawai ini adalah sebagai perangkat yang sangat sensitif ketika bagi daerah sekarang ya. Jangan sampai anak jadi merasa terintimidasi juga ya Kak ya. Gitu. Luar biasa. Nah
Yang menariknya Sobat BKKBN, ternyata tidak hanya buku yang tebal ini aja nih ya, 1001 cara bicara orang tua dengan remaja. Tapi kalau kita perhatikan, ini lucu loh Mbak. Ini menarik, ada juga buku jurnalnya. Nah, buku jurnal 1001 cara bicara sama flashcardnya ya, cardnya. Sama kartunya. Kartunya. Ini boleh dijelasin nggak nih Mbak? Kalau misalnya yang buku jurnal ini apa nih? Kalau ini kan pembahasan secara mendalam gitu kan ya. Iya, jadi ini kalau misalnya orang tuanya mau baca-baca tadi terkait pola asuh, dia pengen macam-macam, dia pengen tahu aku tuh pola asuh yang mana ya, aku gaya komunikasi seperti apa, baca bukunya. Nah, ini sebenarnya dua benda ini adalah untuk membantu orang tua punya momen saling sharing ya. Gitu. Jadi membantu momen. Jadi artinya learningnya create momennya gitu. Kita ngebantu itu. Jadi gini, jurnal ini adalah ditulis sama orang tua. Ini dibagi dalam 7 wilayah topik tadi juga. Jadi ada topik kesehatan mental, ada literasi topik digital, seks reproduksi, itu semua ya. Nanti orang tuanya bisa di masing-masing wilayah topik itu ada pertanyaan yang orang tuanya akan tuliskan pengalaman dia dulu. Jadi misalnya contoh nih ya. Contohnya ini adalah soal pertemanan. Soal pertemanan. Contohnya gini. Kamu perlu tahu, inilah perubahan terbesar yang terjadi dalam hidup ayah selama 10 tahun terakhir, misalnya gitu. Jadi ayahnya juga nulis gitu. Jadi selama 10 tahun ini kalau soal pertemanan gitu kan. Misalnya ayah mengalami berantem, misalnya kayak gitu, atau misalnya teman ayah yang paling sobat itu sebenarnya waktu SMA sih gitu kan. Jadi 10 tahun ini sebenarnya gak pernah bikin teman baru gitu misalnya ya. Waktu SMA itu dia akan nulis, dia akan share gitu. Ini tujuannya dikasih ke anaknya. Jadi ini buku ditulis sama ayah sama ibu, sama ayah atau ibu, diberikan kepada anaknya. Jadi anaknya nanti bisa ngebaca. Jadi misalnya dia akan lihat gitu. Oh gini, saya sebenarnya pertemuan pertama ayah dan ibu ini seperti ini loh ceritanya. Jadi dia akan gini toh, gitu kan. Orang tua aku dulu pernah ngalamin ini juga ya, gitu. Hal yang memalukan yang pernah ayah ibu alami saat sekolah dulu. Gitu. Ini artinya kejujuran sebagai seorang orang tua juga diuji. Jangan bohong Sobat BKKBN untuk menceritakan ke anak. Pertama, anaknya jadi kayak tahu bahwa orang tua aku mengalami itu. Terus yang kedua, orang tuanya juga jadi kayak nginget lagi gitu. Iya dulu juga aku pernah kayak gitu ya gitu. Jadi dia kayak nginget lagi apa ya anaknya sekarang lakukan, alami. Juga dulu pernah dia alami, dan ini cara dia untuk membagi. Dan itu harusnya ketika orang tua sudah mempunyai pengalaman itu, harusnya dengan bantuan jurnal ini akan membuat cara lagi yang baru, satu cara yang baru lagi. Jadi alat bantu buat sharing pengalaman. Jadi ini diisi, kalau misalnya Sobat BKKBN mau tahu nih ya, nih isinya misalnya yang tadi nih, perilaku berisiko. Nah, dan warnanya juga sangat menarik untuk remaja Mbak. Nih ada pengalaman hidup yang menurut ayah atau ibu paling berat saat remaja. Ceritanya seperti ini. Artinya Sobat BKKBN ketika menjadi orang tua, pas sudah menikah, mempunyai anak, harus tulis ini biar anaknya juga tahu gitu kan ya. Nah selanjutnya kalau flashcardnya itu gimana tuh? Kalau ini kartunya juga sama, kita bagi dalam 7 wilayah topik. Jadi tadi ada 7 ya? Jadi bisa dilihat nih. Warnanya beda-beda, ada coba yang hijau, seksual, ada kesehatan mental gitu. Nah, di balik setiap kartu ini covernya, di balik setiap kartu ini ada pertanyaan. Gitu. Nah, jadi tujuannya nanti kalau misalnya lagi pas di bareng-bareng di mobil, di restoran lagi nunggu makanan datang gitu ya, dimainin kartunya, ditaruh aja di tengah. Kayak kita lagi main Uno gitu ya. Iya. Oke. Aku misalnya anaknya sama ibunya nih ya. Ya, aku ibunya ya. Ibunya deh, kan dirimu lebih tua. Aduh, benar punya anak. Tapi ini penting loh Sobat BKKBN. Ini penting. Gimana? Bagian aku main nih, aku anaknya kan. Aku ambil nih, terus aku bagian perilaku berisiko. Pernahkah kau menolak ajakan teman untuk melakukan hal terlarang? Jadi anaknya akan, pernah nggak ya Bu? Kemarin sih aku diajak bolos sih gitu misalnya kan. Di situ momennya building rapportnya di situ ya kayak sih bolos gitu. Terus kan probing dong. Terus gimana, kamu akhirnya gimana? Ya aku tolak sih misalnya gitu kan. Kenapa gitu. Jadi ini men-trigger diskusi untuk variasi topik gitu kan. Kadang-kadang kita nggak kepikiran ya. Biasanya aku juga orang tua soalnya. Biasanya aku tanyakan paling, udah makan belum? Udah bikin PR belum? Gitu standar ya. Gimana sekolahnya? Gimana sekolahnya kan? Gitu. Jadi ini akhirnya men-trigger pertanyaan-pertanyaan berbeda-beda. Terus misalnya ini kan ibunya udah main. Sekarang anaknya sudah ada. Aku ibunya aku ambil.
Ini dengan kategorinya Apa tuh? pertemanan relasi sosial. Oke ya. Deg-degan ya. Siapakah teman terbaikmu? Mengapa kamu menyukainya? Wow, itu menguji aku untuk menjawab. Oh, menceritakan kayak biasa aja. Berarti kalau misalnya lagi di rumah dibanding daripada kita menonton TV gitu kan, main gadget, mending main ini ya. Ternyata ini salah satu intervensi atau metode yang bagi aku ini sangat unik dan sangat berbeda untuk mengajarkan anak ya. Iya. Jadi sambil main. Jadi akhirnya orang tuanya diceritakan, iya sih. Sampai sekarang nih ibu punya teman namanya Isti. Kamu tahu kan tante Isti gitu kan. Jadi bisa menceritakan seperti itu. Ibu tuh suka banget sama dia. Ibu sayang banget sama dia karena gini gitu. Jadi kemudian materi-materi tentang teman yang baik yang ada di buku ini nih. Ya kan, kriteria teman yang baik gitu kan. Itu jadi bisa dimasukin tuh sama orang tuanya kan. Iya, artinya langkah pertama ketika sobat BKKBN ingin membeli itu, ini mobilnya tuh gratis Mbak? Gratis saya. Oh my god, jadi sobat BKKBN mendapatkan ini gratis. Caranya gimana? Jadi ada 2 cara. Yang pertama semuanya ini bisa dilakukan dengan online. Artinya kalau online di skata.info. Skata.info. Ya, jadi ada di sini ya. Bisa ke www.skata.info. Ada page produk, ada alamatnya nanti ya. Nah itu bisa di-download dengan mudah, mau bukunya, mau semuanya bisa diambil. Bentuknya e-book jatuhnya ya Mbak? Bentuknya e-book, jadi bisa dimainkan di handphone gitu ya, atau dibaca di handphone. Nah yang kedua, kadang-kadang kan gini, kita pengen punya. Iya dong, misalnya aku mau dapat bentuk asli hardcovernya gimana nih? Nah kalau misalnya mau itu bisa ke BKKBN perwakilan provinsi, dimanapun sobat-sobat BKKBN lagi seluruh berada Indonesia sekarang. tersedia ya Mbak ya? Di 34 provinsi ada perwakilan BKKBN provinsi, dan itu mereka mencetak hard copy-nya, jadi bisa minta ke sana. Atau ya biasanya BKKBN suka ada aktivasi gitu ya, ada program-program itu bisa dibagikan di situ. Nah selain itu silahkan, karena ini adalah barang untuk umum, siapapun yang mau mencetak sepanjang tidak merubah isi ya, bisa menghubungi kita, silahkan, mau dicetak, mau diperbanyak, itu boleh. Iya, karena ini luar biasa. Ternyata ini punya kebaikan dan misi tersendiri, misi sosial yang luar biasa. Untuk teman-teman atau sobat BKKBN khususnya remaja yang akan menikah dan pasangan muda, karena buku ini sangat amat luar biasa dan sangat amat rekomendasi untuk kalian semua. Dan yang menariknya buku ini, jadi kalau misalnya ini buat orang tua, kemudian kalau dibaca anak nggak masalah? Nggak masalah juga. Gini, kalau misalnya dibaca, ini kan sobat-sobat BKKBN, yang nonton mungkin usianya usia SMA, kuliah mungkin pada saatnya nanti kan akan menjadi orang tua juga nih. Betul. Ini salah satu materi yang bisa untuk persiapan juga bagaimana sih menjadi orang tua, dan mungkin bahkan bisa memahami sudut pandang orang tua gitu. Jadi bisa memahami, oh orang tua aku tuh mikirnya seperti ini ya, orang tua aku tuh takutnya tuh karena ini, ketika beliau marah, ketika beliau menetapkan sesuatu karena ini. Sehingga mungkin kalau orang tuanya yang bisa dibagi sama orang tuanya, dibaca bersama mungkin, atau kalau enggak ya dipahami untuk kemudian bisa reach out sama orang tuanya juga sih. Itu akan menimbulkan quality time yang tersendiri dan benar-benar quality ya kan. Jadi demikianlah hari ini perbincanganku bersama Kak Dinar yang luar biasa dari Skata. Terima kasih banyak loh Kak Dinar sudah memberikan insight dan pengalaman yang luar biasa mengenai buku ini. Semoga terinspirasi dan tetap di muda beropini. Terima kasih.